Ya, Nara sudah masuk bergabung. Coba Nara tes suaranya. Bisa? Tes Nara suaranya. Bisa? Tes. Bisa. Oh, bisa. Tes. Oke, kita mulai untuk pertemuan kita Komsel di awal tahun ini, tahun 2024, tahun yang baru. Berapa kali tertunda, sekarang kita bisa memulainya lagi. Oke, kita mulai dalam doa, kita sama-sama. Tuhan Yesus, terima kasih kami serahkan kepadamu pertemuan kami pada malam hari ini, pertemuan Komsel, Zoom ini, kiranya Tuhan berkenan, Tuhan turut campur, sehingga segala sesuatunya berjalan dengan aman, juga sarana yang kami pakai semua boleh terjadi dengan baik, jaringan-jaringan koneksi semua berjalan dengan lancar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Ya, tahun yang baru ini kita mencoba sesuatu yang baru, yang berbeda untuk format saat teduhnya. Jadi seperti yang saya bagikan, terus dituliskan dan apa ada yang dievaluasi juga pada waktu malam hari. Apa yang sudah berhasil, apa yang sudah yang belum berhasil. Jadi itu kita evaluasi setiap hari. Oke, coba kita akan evaluasi sebentar dari yang saat teduh yang minggu lalu. Lihat. Tadi kelihatan ya? Pecah. Pecah. Nah, ini kelihatan. Sinta kelihatan? Kelihatan, Mbak. Nara kelihatan? Ya, nah, oke. Ini kita evaluasi dulu dari yang punya Sinta yang minggu yang sebelumnya, minggu lalu atau minggu pertama bulan Januari. Jadi eh, renungan firman Tuhannya sudah saya buat. Kalian tinggal menemukan apa pesan dari renungan tersebut. Jadi tidak terlalu sulit. Kalau yang lalu kan hanya ayatnya saja. Sekarang tinggal baca dan tinggal memahami. Tuliskan pesannya, terus apa kegagalannya itu sesuatu yang kalian dalam satu hari mengalami situasi apa yang tidak sesuai dengan firman Tuhan masih belum berhasil dan kemenangannya sesuatu yang berhasil yang kira-kira perbuatan kalian itu sesuai dengan kebenaran. Jadi menulisnya tetap yang jujur, yang baik, yang aman, yang tidak dibuat-buat. Ya ini seperti ini Sinta tanggal 1 Januari jam 2 paginya kosong. Ya. Pesan Tuhannya, Tuhan memberi harapan baru yang membuat saya harus semangat menjalani hari. Gagalnya tidak doa pagi, bangun kesiangan berarti baruan. Iya, bantu orang tua, marah-marah. Terus kemenangannya bisa menolong orang lain, bisa bersyukur. Sehingga tidak apa-apa. Seperti ini. Kemudian tanggal 2 jam doa paginya jam 6, bangun pas pagi. Pesan yang didapatkan, saya harus menikmati proses yang ada dengan sabar, karena di dalamnya ada rencana Tuhan. Ya, sesuai dengan renungan yang disampaikan, yang dibaca. Kegagalannya waktu itu tidak ada, menangannya patuh kepada orang tua. Ya, bagus ya seperti ini. Kemudian tanggal 3, jam 6.58, jam doa paginya. Firman Tuhan adalah pedoman untuk menjalani hidup jika saya ingin berhasil dalam semua aspek. Ya, waktu itu kita membaca dari Yosua 1 ayat 8. Di sini Sinta menuliskan, tidak sabar, kemudian belajar memberi yang terbaik untuk orang lain. Di tanggal 4 Januari, tidak ada doa pagi, Tuhan akan selalu menopang dan tidak membiarkan kita jatuh selama kita hidup dekat dengan Tuhan. Ya, Mazmur 37. Lupa doa pagi, ya, kegagalan. Kesiangan berarti. Kemenangannya tidak malas. Loh kok bisa?
Ini di sini lupa doa pagi, di sini tidak malas. Ayo. Ini malas mestinya. Tidak males di yang lain gitu. Oh, tidak malas di yang lain. Oke, oke. 5 Januari, jam 7 lebih 5. Saya harus mencari pasangan yang sudah mengenal Kristus agar menjadi pasangan yang sempurna. Ya, justru di firman Tuhan malah tidak dituliskan pasangan yang seiman, tapi seimbang. Seimbang berarti kan segala sesuatunya itu sama. Tidak banyak ya, kemenangannya sabar. Tanggal 6, jam 2 pagi jam 7, kasih Tuhan kepada saya berlaku selamanya. Bahkan saat ada kesulitan dan tetap menolong saya. Ya, ini waktu itu saya minta eh, diserahkan ke saya pagi, jadi nggak sempat untuk menjelaskan kegagalan dan oke. Terus berikutnya, nah ini kelihatan, Sinta, Nara kelihatan, saya perbesar, Kelihatan, Mbak. kelihatan, oke, sudah muncul gambarnya. Ini yang Nara bikin, tanggal 1, jam 2 pagi, jam 9, bangun kesiangan waktu itu. Kita pasti punya harapan yang baik, karena malas bangun tidur, oh, siap bangunnya Nara, ya. Tidak mudah marah. Selasa, jam 6.30, ini masih libur. Ini selalu baik, males bangun, oh, males bangun. Sekarang masih males bangun apa enggak Nara? Terus tidak mudah marah. Hari Rabu masih libur, bangunnya 6.30. Kita harus melakukan firman Tuhan. Mudah marah, menangnya tidak malas ya sampai pagi. Kamis jam 6.20, Tuhan tidak membiarkan kita kerja. Mudah marah. Marah sama siapa? Masih di rumah. Tidak malas. Hari Jumat, oh ini sudah mulai masuk sekolah, jadi lebih pagi, jam 5. Kita harus berhubungan dengan orang yang percaya tidak marah, dan kemenangannya tidak malas. Hari Sabtu, jam 7, kita harus percaya diri. Harus bangun dan tidak siap. Dari ini kan bisa evaluasi bahwa, oh ternyata saya ini malas bangun, marah. Saya mudah marah. Juga tadi Sinta juga begitu. Bahwa, oh ternyata saya beberapa kali tidak sempat doa pagi. Terus itu kan bisa dievaluasi, akhirnya bisa diperbaiki untuk berikutnya. Bisa menilai diri sendiri, kegagalannya, kekurangannya, dan diperbaiki untuk. Nah, sekarang dari yang kita lakukan ini, di kita sudah menyelesaikan di minggu pertama, sekarang jalan di minggu kedua. Kalau menurut Sinta, bagaimana menurutmu dengan yang saat teduh yang kita lakukan mencatat, kalau mencatat pesan Tuhan itu biasa, tapi juga ditambah dengan jam 2 pagi, terus ada kegagalan dan kemenangannya. Yang lalu sebenarnya mau saya tulis kalah hari ini, tapi kalau kalah kok kesannya tidak enak. Baik saya tulis gagal, terus ada kemenangan untuk keberhasilan. Menurut Cinta bagaimana dengan kita saat teduh yang model yang seperti ini? Lebih jadi bisa evaluasi diri juga sih, Mbak. Jadi tahu. Ya, evaluasi diri itu. Terus kalau menurut Nara bagaimana dengan saat teduhnya ini? Dicatat teduhnya tidak hanya dibaca sekarang. Yuk, menurutmu bagaimana perbedaannya dengan yang dulu? Apa yang dirasakan? Coba terus ditulis juga, oh ternyata kegagalannya, terus juga keberhasilannya hari ini. Apa menurut Nara? Bisa? Ayo, belum bisa. Ya, tidak apa-apa. Jadi dari sini kita belajar untuk mengevaluasi. Evaluasi itu apa? Menilai diri sendiri.
Jadi kalau pesan Tuhan dari firman Tuhan itu kan kita belajar, oh ini firman Tuhan. Tapi kita juga belajar menilai diri sendiri. Kita mengetahui kekurangan kita dalam satu hari itu. Kita mengerti apa yang menjadi kelemahan kita. Lebih baik kalau yang mengoreksi diri sendiri daripada orang lain. Karena kalau diri sendiri, kita tahu kelemahan kita apa. Kita tahu kesalahan kita di mana. Ya tentu tidak ada yang tersinggung kalau dirinya sendiri yang mengoreksi. Kalau orang lain yang mengoreksi, itu bisa jadi salah paham. Tapi ketika diri sendiri, oh iya saya di sini kekurangan. Oh, saya masih seperti ini. Dan itu berarti untuk jujur juga. Ya. Oke, itu yang bisa kita sudah kita kerjakan di minggu pertama Januari. Dan kita akan terus kerjakan sampai kita belajar menjadi seorang pribadi yang baik, yang benar, dan berkenan di hadapan Tuhan sesuai dengan. Ya, kita akan belajar firman Tuhan untuk hari ini. Oke, sebentar masih loading. Ya, kelihatan? Sinta kelihatan? Oke, Kelihatan, kelihatan. Pak. Oke. Hari ini kita belajar masa depan dan harapan. Karena ini kita masuk di tahun yang baru. Itu tahun, ketika memasuki tahun yang baru, orang selalu berbicara mengenai harapan. Orang selalu berbicara mengenai masa depan. Ketika masuk tahun yang baru, di mana-mana orang selalu bertanya, harapanmu apa? Keinginanmu apa? Atau eh, ada enggak masa depan di tahunnya? Firman Tuhan ternyata sudah menuliskan di Amsal 23 ayat 18. Dituliskan, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Ini bagian firman Tuhan yang sudah dinyatakan bagi setiap kita. Tuhan sudah mengatakan masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan. Jadi setiap kali kita masuk tahun yang baru, kita tidak perlu khawatir tentang apa yang menjadi harapan kita. Tidak perlu bertanya-tanya, tidak perlu bingung. Harapan saya itu seperti ini. Firman Tuhan sudah mengatakan harapan kita tidak akan. Masa depan kita sungguh ada, sudah terjadi. Kita belajar apa yang dimaksud dengan masa depan dan harapan. Masa depan yaitu suatu waktu di masa mendatang yang akan kita jalani. Jadi satu waktu di masa mendatang yang akan kita jalani yaitu masa depan. Banyak orang berkata masa depan itu apa? Saya sampaikan dengan singkat, waktu di masa mendatang yang akan kita jalani. Bisa jadi itu 10 tahun, 15 tahun ke depan. Mungkin kalau Nara ditanya masa depan, ya tentu ketika dia nanti SMP atau SMA, atau bahkan ketika sudah bekerja. Sinta pun juga demikian. Masa depannya apa? Mungkin karena sudah bekerja. Ya, ketika mungkin 5 tahun lagi, 10 tahun lagi, mungkin dia punya masa depannya adalah bagaimana kehidupan yang lebih baik dari yang sekarang. Dan masa depan selalu bergandengan dengan harapan. Harapan yaitu apa? Keinginan atau impian yang kita rindukan terjadi dalam hidup kita. Anak yang masih sekolah ketika ditanya harapannya, yaitu bagaimana dia bisa menyelesaikan semua tingkat pendidikan dengan naik kelas dan lancar segala sesuatu. Orang yang bekerja, harapannya dia bisa mendapatkan gaji yang lebih baik, pekerjaan yang layak, dan nantinya tentu lebih jauh lagi. Apa harapannya? Ya bisa menikah dengan orang yang tepat. Harapan di masa depan, di masa mendatang. Kalau orang yang seperti saya di usia saya, masa depannya apa ya? Di masa 5 tahun ke 10 tahun lagi, itu saya berharap bisa membesarkan anak, bisa memiliki pelayanan yang lebih baik. Setiap orang akan menjalani masa depan, dan setiap orang pasti punya harapan. Tidak ada orang yang tidak punya harapan. Orang yang hidup pasti punya harapan, dan pasti menjalani masa depan. Firman Tuhan menjanjikan bahwa bagi kita orang percaya, masa depan ada dan harapan tidak akan hilang. Oke, ini ya tentang masa depan dan harapan. Untuk pembukaannya, pengertian. Sekarang kita belajar kebenaran tentang masa depan dan harapan.
Bahwa yang pertama, kebenarannya adalah Tuhan menjamin masa depan kita. Sinta bisa bantu di Matius 28 ayat 20. Matius 28 ayat 20. Silakan dibaca. Matius 28 ayat 20. Matius 28 ayat 20. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Amin. Ya, biasanya diambil di ayat 20 yang pertama. Ajar melakukan segala sesuatu. Tapi di sini saya ambil bagian yang belakang, bagian yang terakhir. Bahwa Tuhan menyertai kita senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan sudah menjamin masa depan kita. Dia mengatakan bahwa akan selalu menyertai kita sampai akhir zaman. Artinya, Tuhan menyertai kita sampai waktu yang tidak terbatas. Tidak terbatas Tuhan menyertai kita. Demikian juga kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita di masa yang akan datang, di masa depan kita. Tuhan menyertai. Kalau dari waktu yang lalu sampai waktu yang sekarang, Tuhan sudah membuktikan penyertaannya. Maka percayalah, masa depan kita pun akan kita jalani bersama dengan Tuhan Yesus. Kita bisa mengakhiri 2023, masuk 2024 dengan keadaan yang baik, dengan keadaan yang sehat, dengan keadaan yang aman, walaupun tentu banyak kekurangan di tahun-tahun yang lalu. Sampai hari ini Tuhan menyertai kita. Percayalah bahwa Tuhan pasti menyertai sampai di masa yang akan datang, tanpa terbatas. Kata akhir zaman artinya waktu yang tidak terbatas. Perjalanan hidup kita tidak selalu mulus. Bukan seperti jalan tol yang bebas hambatan. Jalan tol kan dianggap bebas hambatan. Walaupun tetap saja ada hambatannya, kadang-kadang kalau macet juga bisa. Suka duka, bahagia, derita, dan jatuh bangun akan kita alami. Jadi orang Kristen tidak selalu perjalanan hidupnya mulus. Ada banyak situasi-situasi yang dialami. Namun ketika kita menaruh percaya pada Tuhan sepenuhnya, percayalah masa depan yang penuh dengan kegemilangan akan kita nikmati. Di sini saya memberi contoh Yusuf. Kita tahu cerita tentang Yusuf. Siapa yang menduga masa depan Yusuf? Seakan tidak ada harapan, tidak punya masa depan. Dia difitnah, kemudian dianggap mati. Dia kan dianggap mati kenapa? Eh, Bajunya dikasih darah, terus disampaikan kepada ayahnya, yaitu Yakub. Ini bajunya Yusuf, ada darahnya, berarti kan dianggap mati. Kemudian Yusuf dibuang ke sumur, dijual sebagai budak. Kemudian masuk ke dalam penjara. Seakan-akan tidak ada masa depan, tidak ada harapan. Bertahun-tahun dia menjalani situasi seperti itu. Masuk penjara pun 2 tahun lebih. Tidak ada masa depan. Tapi kalau Tuhan sudah bekerja, tidak ada yang bisa menghalangi. Kita tahu cerita akhirnya bahwa dia menjadi seorang penguasa di Mesir yang disegani banyak orang. Jadi percayalah bahwa ketika kita ada dalam rencana Tuhan, dalam jalurnya Tuhan, kita hidup dalam kebenaran bersama dengan Tuhan Yesus. Tuhan menjamin masa depan kita. Mungkin kalau dilihat situasi sekarang, kelihatannya Sinta merasa tidak mungkin akan ada hal yang baik di depan. Keadaan ekonomi keluarga seperti Ara pun juga mungkin begitu. Kok seperti ini yang dialami? Bagaimana ke depan? Tapi percayalah bahwa ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, satu kali kita akan melihat bahwa satu persatu semua hal Tuhan bereskan dalam hidup. Kalau sampai yang titik sekarang aja, mungkin Nara dan Cinta bisa melihat, oh ternyata Tuhan menolong, banyak pertolongan Tuhan sampai hari ini. Maka sampai ke depan akan ada pertolongan Tuhan dalam bentuk yang lain yang tidak terduga. Kemudian poin yang berikutnya tentang masa depan dan harapan. Kalau ini kan masa depan bahwa Tuhan menjamin masa depan kita. Selanjutnya tentang harapan. Nara baca Mazmur 62 ayat 6. Mazmur 62 ayat 6. Silakan.
Mazmur 62 ayat 6 itu yang ada di dalam kurung yang dibaca. Mazmur 62 ayat 6. Hanya pada Allah saja kiranya aku tenang, sebab daripadanya lah harapanku. Iya, di situ dituliskan sebab daripadanya lah harapan. Harapan kita hanya dari Tuhan. Harapan kita berasal dari Tuhan. Ketika kita menyandarkan harapan kita pada Tuhan, maka firman Tuhan berkata, aku menjadi tenang, jiwa kita menjadi tenang. Hari ini banyak orang yang mengandalkan harapannya pada uang, pada kedudukan, pada kekuatan sendiri, pada segala hal yang bersifat duniawi. Akhirnya mengalami kegelisahan, takut, tidak tenang, dan merasa terancam. Apa yang menjadi harapan kita saat ini, baik menyangkut studi, pekerjaan, ataupun kehidupan yang lebih baik. Jangan pernah ragu untuk menyandarkan harapan kita pada Tuhan. Sinta, bisa bantu baca Yeremia 17 ayat 7, ayat yang terkenal juga, tapi kita baca lagi supaya jadi kekuatan. Yeremia 17 ayat 7, silakan. Yeremia 17 ayat 7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Iya, pengharapan kita pada Tuhan tidak akan pernah sia-sia dan tidak akan mengecewakan. Diberkati orang mengandalkan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Artinya itu mempercayakan harapannya pada Tuhan. Tuhan pasti memberkati. Ketika kita menyandarkan harapan kita pada Tuhan, maka harapan itu tidak akan hilang. Pada waktu dan caranya Tuhan, semua akan digenapi dengan indah. Bagaimana cara kita menyandarkan harapan kita pada Tuhan? Tentu melalui kehidupan pribadi yang intim dan erat dengan Tuhan. Kita tekun dalam perenungan firman Tuhan seperti yang kita kerjakan setiap hari. Firman Tuhan inilah yang menumbuhkan iman kita. Kalau iman kita bertumbuh, harapan kita pun akan terjadi. Jika baca firman Tuhan, diberkati orang mengandalkan Tuhan, iman kita bertumbuh bahwa satu kali harapan saya di dalam Tuhan akan terjadi. Banyak harapan-harapan kita di waktu-waktu yang lalu ada yang terjadi, ada yang tercapai, mungkin ada yang juga yang belum. Tapi di masa yang mendatang, Tuhan pasti akan juga menambahkan harapan-harapan kita jadi kenyataan. Nara juga punya harapan untuk sekolah di SMP. Sudah Tuhan penuhi. Kak Sinta pun juga demikian, banyak harapan-harapan. Di waktu yang lalu sudah ada yang terpenuhi. Mungkin juga ada yang belum. Tapi di masa yang mendatang, percaya, jika menaruh harapan kita pada Tuhan, Tuhan pasti menyediakan. Sekarang kita melihat sebentar penghambat terjadinya masa depan dan harapan yang cerah. Bahwa masa depan dan harapan kita bisa gagal. Kenapa bisa gagal? Yang pertama, karena tidak percaya atau ragu-ragu. Nara baca Yakobus 1 ayat 6. Yakobus 1 ayat 6. Kenapa harapan itu bisa gagal? Yakobus 1 ayat 6. Yakobus 1 ayat 6. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambing kan kian kemari lah angin. Iya, orang yang tidak percaya atau ragu-ragu tidak akan mendapatkan yang dia harapkan. Percuma kita berdoa, tapi ternyata kita ragu-ragu. Bisa terjadi apa tidak ya? Ketika kita tidak percaya atau ragu-ragu, maka harapan yang kita nantikan tidak akan terjadi. Jadi, jika berdoa meminta dalam iman, percaya, Tuhan pasti sedia. Kemudian penghambat terjadinya masa depan dan harapan yang cerah, yaitu cara hidup yang salah. Kak Sinta bisa baca Mazmur 119 ayat 9. Mazmur 119 ayat 9. Silakan.
Mazmur 119 ayat 9. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Iya, Amin. kalau menjaga kelakuannya bersih, hidupnya akan aman. Tapi betapa banyak anak-anak muda tidak menjaga kelakuannya dengan bersih. Hidupnya sembarangan, hidupnya tidak beraturan, bergaul dengan orang yang salah, melakukan banyak hal yang tidak benar, yang tidak baik. Apakah Tuhan tidak bisa mengampuni? Ya tentu bisa, tapi dia akan kehilangan banyak waktu. Jadi, tetap jaga hidup kita dengan bersih sesuai dengan firman. Kemudian, yang menghambat terjadinya masa depan dalam hidup kita yaitu dosa. Ayat terakhir, Nara, Yesaya 59. Yesaya 59 ayat 2. Silakan Nara baca. Yesaya 59 ayat 2. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Ya, jika kita hidup dalam dosa, kita tidak menyadari, masih terus hidup dalam dosa, maka harapan yang kita impikan tidak akan terjadi atau tertunda dalam waktu yang tidak kita ketahui sampai kita bertobat. Jadi, kita jaga hidup kita supaya tidak hidup dalam dosa. Kita menjaga hidup kita dengan benar. Oke. Ketika komsel, ayat-ayat akan selalu dibacakan. Kenapa? Supaya kita mengenal firman Tuhan. Oh, satu kali kita akan ingat. Oh, waktu ayat itu ada di sini. Oh, saya pernah mendengar. Jadi itulah kenapa saya minta semua ayat kita baca. Oke, kita akhiri dengan sharing. Apa yang menjadi harapanmu di tahun yang baru ini? Nara, dari Nara. Apa menjadi harapannya Nara di tahun 2024 ini? Harapannya apa? Menjadi lebih baik dari sebelumnya. Menjadi yang lebih baik dari sebelumnya. Oke. Kalau menurut Cinta, apa menjadi harapan Cinta di tahun yang baru ini? Banyak, Pak. Ya, salah satu, salah dua boleh. Yang pokoknya sih jadi lebih baik lagi, terus lebih mengandalkan Tuhan. Baik, kita boleh punya harapan, baik yang bersifat rohani atau yang bersifat sehari-hari. Mengandalkan Tuhan lebih baik lagi. Hidup supaya lebih baik dari yang sebelum. Itu harapan kita semua. Ya, puji Tuhan. Supaya dan kita percaya bahwa bersama dengan Tuhan harapan kita akan terjadi. Mungkin juga punya harapan yang lain secara pribadi, secara sehari-hari, tidak ada masalah. Mungkin bisa jadi Kak Sinta punya harapan bahwa tahun ini saya punya pekerjaan yang lebih baik dari yang sekarang. Itu juga. Atau tahun ini saya lulus kuliah. Harapan atau tidak itu Sinta? Harapan kan? Ya, itu yang bisa. Harapan yang spesifik. Harap juga tahun ini saya lulus SD dengan ini. Itu harapan. Dan percayalah bahwa bersama dengan harapan kita akan tercapai. Oke, kita akhiri dengan doa. Saya akan yang berdoa buat kalian. Mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah belajar firman-Mu. Kami juga mengevaluasi saat teduh kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya di tahun 2024 ini, masa depan yang Tuhan sediakan dalam masa depan yang dengan kegemilangan, itu akan terjadi dalam depan kami, dan harapan di dalam depan kami pasti akan terjadi, akan tercapai. Dan berkati Sinta Tuhan, harapan dia di tahun 2024 ini, memberkati Tuhan, untuk kuliahnya, pekerjaannya, dan pergumulan pribadinya. Untuk memberkati, dia bisa aman segala sesuatunya dalam tangan Tuhan. Yang dia rindukan terjadi dengan baik. Lulus kuliah, dan juga untuk pekerjaannya, kalau Tuhan izinkan ada kesempatan yang baik. Untuk Nara juga berkati Tuhan di tahun ini bisa menyelesaikan masa pendidikan di sekolah dasar untuk masuk di SMP dan seterusnya.
berkati. Yuk, kehidupan Nara di masa-masa berikutnya, percaya Tuhan yang memberkati. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan kami dalam tangan Tuhan hari lepas hari. Tuhan yang menolong, menyertai, dan memimpin kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di depan. Dan memberkati. Terima kasih, Pak.